Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menyebutkan rezim Presiden Jokowi telah menyalahgunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Din Syamsuddin yang merupakan tokoh Muhammadiyah ini berpendapat, UU ITE yang dirancang sejak era SBY memiliki tujuan untuk memantau transaksi keuangan secara namun sekarang disalahgunakan untuk membatasi kegiatan di media sosial. UU ITE ini dirancang sejak era SBY bertujuan untuk memantau transaksi keuangan secara elektronik yang berkaitan dengan money laundering atau pencucian uang dan korupsi pada rezim Jokowi. Undang-undang ini disalahgunakan dengan penekanan media sosial, ujarnya dalam sebuah webinar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, KAMI, pada Kamis, 12 November 2020. Akibat penyalahgunaan tersebut, seperti diberitakan jurnal Presisi.com berjudul Din Syamsuddin sebut rezim Jokowi menyalahgunakan UU ITE yang dirancang sejak era SBY telah membawa banyak korban. Salah satunya para aktivis KAMI yang ditangkap dan dijerat dengan UU ITE. Menurut Presidium KAMI ini, UU ITE bisa mengancam pengembangan demokrasi. Jika berlanjut, ia menyebut Indonesia akan mengalami 3 tingkat kerusakan. Tingkat pertama adalah deviasi dan distorsi kehidupan nasional dari nilai dasar. Tingkat kedua kediktatoran konstitusional, dan tingkat ketiga arogansi kekuasaan. Salah satu contoh arogansi kekuasaan adalah ketika penguasa menutup mata dan hati terhadap suara rakyat. Misalnya, Din menyebutkan permintaan penundaan pilkada oleh NU, Muhammadiyah, MUI, dan Komnas HAM. Begitu pula Omnibus Law yang didesakkan ditunda banyak elemen masyarakat, tapi penguasa menutup mata dan hati. Multi-level damages. Kerusakan yang bertingkat-tingkat inilah ditambah penerapan UU ITE saya kira akan membawa Indonesia jauh dari demokrasi, kata Din Syamsuddin. Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab ke tanah air menghadirkan riak dalam dinamika politik Indonesia. Salah satu spekulasi yang berkembang adalah kepulangan Rizik dibantu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kalla, JK, demi memuluskan pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemilihan Presiden 2024 sampai 2029. Lalu, bagaimana tanggapan para analis politik terkait hal itu? Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, spekulasi adanya motif kepulangan Rizik untuk mendukung Anies di Pilpres 2024 mungkin saja terjadi. Sebab, menengok ke belakang, saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 silam, Rizik pun berperan memenangkan Anies melawan rivalnya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kalau memang seandainya ingin membantu Anies di 2024, adalah hal yang biasa saja dalam politik, kata Ujang kepada CNBC Indonesia, Jumat, 13 November 2020. Lalu, bagaimana peran JK dalam dukungannya kepada Anies? Menurut Ujang, kekerabatan Anies dan JK memang sudah terjalin sejak Anies menduduki jabatan Rektor Universitas Paramadina 2007 silam. Ujang meyakini, keberhasilan Anies menjabat sebagai rektor berkat pertolongan JK. Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 sekarang, dan sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016, Anies merupakan rektor Universitas Paramadina dengan masa jabatan Mei 2007 Januari 2015. Dulu bukan Anies calon kuat, rektor Universitas Paramadina, itu dulu Yudi Latif. Tapi, Anies melobi JK, lalu jadilah Anies sebagai rektor Paramadina itu, kata Ujang. Dukungan JK kepada Anies kemudian datang lagi saat Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian, apakah dalam Pilpres 2024, JK masih akan mendukung Anies? Menurut Ujang, masih samar. Ketika itu, JK, sebagai Wakil Presiden menelepon Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra untuk dukung Anies. Lalu bergeraklah Aksa Mahmud, ipar JK. Memang dekat,
Tapi segala kemungkinan bisa terjadi, bisa iya bisa tidak, kata Ujang melanjutkan. Kedekatan JK dan Anies, menurut dia, karena keduanya sama-sama ada di dalam naungan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Yang mungkin juga, keduanya memiliki kesamaan pandangannya di dunia politik. Menurut Ujang, jika Anies berencana maju di Pilpres 2024 dengan dukungan JK dan Rizik, itu merupakan keuntungan yang besar untuk Anies. Tapi, Ujang menyarankan, sebaiknya peta politiknya jangan sampai terbaca oleh lawan. Seharusnya jangan terpublikasi dan jangan terlihat seperti itu. Kalau terlihat, lawan politiknya bisa langsung memotong di tengah jalan. Maka akan terjadi pembusukan terhadap Habib Rizik. Pola politik itu selalu begitu, tutur Ujang. Senada, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Didi Kurnia Syah mengatakan, jika benar adanya dukungan JK dan Rizik untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, itu merupakan langkah yang baik buat Anies. Secara figur, JK bisa menyasar kelompok elit dan bisa menopang Anies dari segi finansial dan pemikiran. Sementara basis massa menjadi wilayah Rizik. Selama ini, tidak dapat dinafikan, Rizik sedang mendapat momentum perhatian masyarakat Indonesia. Pun selama ini opini Rizik yang kontra dengan pemerintah terus berkembang. Bukan tidak mungkin Rizik semakin memuncaki popularitas kalangan oposan publik. Jika benar ada intervensi JKHRS di belakang suksesi Anies berkompetisi 2024, tentu sangat mengkhawatirkan bagi rival Anies, ujar Didi kepada CNBC Indonesia. Kolaborasi ini hanya tinggal bertemu dengan partai politik pengusung. Jika semua terkoordinasi, maka Anies akan menjadi tokoh berat untuk dihadapkan dengan siapapun, termasuk Prabowo yang selama ini masih memuncaki persepsi publik. Lanjutnya.